Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricci Maulana Zamani ingin mempresentasikan tentang aspek hukum dalam pembangunan, yaitu materi arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum, sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian historis yuridis arbitrase di Indonesia, yaitu yang pertama pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, nomor 2 pasal 377 HIR, yang ketiga pasal 615 sampai 651 RV. Kemudian yang keempat, penjelasan pasal 3 ayat 1 UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian yang kelima, pasal 80 UU nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Yang keenam, pasal 22 ayat 2 dan 3 UU nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Yang ketujuh, UU nomor 5 tahun 1968. Yang 8 Kepres nomor 34 tahun 1981, kemudian yang ke-9 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1990, dan yang terakhir UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian saya bagi menjadi 6 pembahasan, yaitu yang pertama arbitrase dalam bidang konstruksi, kemudian pembahasan kedua karakteristik utama arbitrase, yang pembahasan ketiga yaitu prosedur dalam arbitrase, pembahasan keempat yaitu keuntungan dan kelemahan arbitrase, pembahasan kelima yaitu contoh kasus arbitrase, dan pembahasan keenam adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah arbitrase dalam pembangunan, yaitu arbitrase dalam sengketa konstruksi bukan hal yang baru. Selama 135 tahun yang lalu, arbitrase dikenal sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang menggunakan entitas swasta yang dikenal sebagai pengadilan arbitrase. Dikenal sebagai salah satu metode untuk menyelesaikan sengketa internasional, arbitrase pun memiliki beberapa sifat dan prinsip. Arbitrase menyediakan proses penyelesaian sengketa yang netral dan efisien. Kemudian karakteristik utama dari arbitrase adalah sebagai berikut. 1. Arbitration shall be made based on the consent of parties, yaitu sesuai dengan artikel 2 New York Convention, bahwa arbitrase akan bisa dieksekusi apabila para pihak sepakat untuk menuangkan klausul arbitrase di setiap perjanjian yang dibuatnya. Kemudian yang kedua, litigation that made by parties is not affected by the government, yaitu salah satu karakteristik yang sangat fundamental dalam arbitrase adalah para pihak bebas untuk menentukan forum arbitrase dan para arbitratornya. Kemudian yang ketiga adalah the word of arbitration are final and binding, yaitu keputusan arbitrase tidak bisa diuji ulang dan mengikat para pihak. Keputusan arbitrase harus segera dieksekusi setelah keputusannya diberikan kepada pengadilan negeri dengan jangka waktu 30 hari. Yang ketiga, arbitration use adjudicatory procedures, yaitu proses arbitrase bersifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. Dalam proses adjudikasi ini akan menghasilkan keputusan yang tetap dan mengikat para pihak yang harus segera dieksekusi. Untuk prosedur dalam arbitrase, itu untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa, yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses tersebut, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, Badan International Arbitration and Mediation Center atau BIAMC, dan sebagainya.
Umum prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada Sekretariat Lembaga Arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua, permohonan mengadakan arbitrase atau request for arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi, yaitu yang pertama, nama dan alamat para pihak, kemudian perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, kemudian fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase, kemudian rincian permasalahan dan tuntutan atau nilai tuntutan. Yang ketiga, pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Yang keempat, penunjukan arbiter. Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan terdaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka menunjuk mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrasi yang dipilih. Yang kedua, ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 hari. Yang kelima yaitu biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta rupiah, sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan. Ya, selanjutnya itu keuntungan dan kelemahan arbitrase. Terdapat beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dibandingkan melalui proses peradilan, yaitu yang pertama, kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. Yang kedua, keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dapat dihindari. Yang ketiga, para pihak dapat memilih arbiter dengan berpengalaman, memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta jujur dan adil. Yang keempat, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, para pihak dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase. Yang keenam, putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan. Selanjutnya, beberapa kelemahan dari arbitrase adalah arbitrase nomor 1, arbitrase belum dikenal secara luas baik oleh masyarakat awam maupun masyarakat bisnis, bahkan oleh masyarakat akademis sendiri. Yang kedua, masyarakat belum menaruh kepercayaan yang memadai, sehingga enggan memasukkan perkaranya kepada lembaga-lembaga arbitrase. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang diajukan dan diselesaikan melalui lembaga-lembaga arbitrase yang ada. Yang ketiga, lembaga arbitrase tidak mempunyai daya paksa atau kemenangan melakukan eksekusi putusannya. Yang keempat, kurangnya kepatuhan para pihak terhadap hasil-hasil penyelesaian yang dicapai dalam arbitrase, sehingga mereka seringkali mengingkari dengan berbagai cara, baik dengan teknik ulur-ulur waktu, perlawanan, gugatan pembatalan, dan sebagainya. 5. Kurangnya para pihak memegang etika bisnis sebagai suatu mekanisme ekstrajudisial. Arbitrase hanya dapat bertumpu di atas etika bisnis, seperti kejujuran dan kewajaran. Kemudian selanjutnya contoh kasus arbitrase. Contoh kasus arbitrase yaitu yang terjadi pada perkara Bani nomor 203 garis miring 11 garis miring ARB strip Bani garis miring 2004 yaitu PT Amarta Karya Persero versus PT Caltex Pasifik Indonesia. Yaitu secara umum isu kebanyakan tentang tuntutan atau klaim yang berpotensi menjadi sengketa meliputi 10 klasifikasi dengan berbagai kemungkinan variasinya pada setiap kategori. 1. Keterlambatan kerja yang disebabkan pemilik. Nomor 2. Perubahan penjadwalan sebagaimana diminta pemilik. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang bersifat konstruktif. Nomor 4. Kondisi lapangan yang berbeda. Nomor 5, kondisi alam atau cuaca yang tidak bersahabat yang luar biasa. Yang keenam, percepatan pekerjaan, perunannya hasil kerja. Nomor 7, penundaan dan penghentian pekerjaan, pemutusan hubungan kerja. Nomor 8, kegagalan untuk menyetujui harga perubahan kerja.
Nomor 9, konflik dalam perancangan dan spesifikasi. Nomor 10, berbagai masalah yang tumpang tindih. Berikut contoh adalah untuk kategori konstruksi dalam pembangunan. Kemudian kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu tentang arbitrase, yaitu lembaga arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang juga bisa disebut sebagai pengadilan wasit, sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya wasit dalam suatu pertandingan. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan atas perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa. Tetapi tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Prosedur atau proses beracara dari lembaga arbitrase yang tidak rumit dan bertele serta memudahkan para pihak yang bersengketa menjadi salah satu alasan bagi para pengusaha baik nasional maupun internasional untuk lebih memilih lembaga ini daripada lembaga peradilan umum maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar peradilan. Putusan daripada lembaga arbitrase adalah final dan mengikat para pihak, jadi tidak ada banding maupun kasasi. Jadi lebih mempercepat untuk proses penyelesaian. Baik, sekian dari saya, Rizky Maulana Zamani, tentang materi arbitrase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.